Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febri Ruswadi Anggara Putra dengan nomor pokok 1007011616778. Penelitian saya berjudul kesetimbangan massa klorida untuk menentukan transfer air tanah di cekungan air tanah Ciater ke cekungan air tanah Subang di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu kondisi hidrogeologi ataupun air tanah di Kabupaten Subang memiliki kompleksitas tersendiri. Mengacu pada Permen SDM nomor 2 tahun 2017, bahwasanya cekungan air tanah Subang berbatasan dengan zona non-cekungan air tanah, yang mana di batas tersebut terdapat keberadaan sesar baribis yang dianggap sebagai penghalang aliran air tanah. Namun, mengacu pada Wahyi et al. Tahun 2008, suatu sesar dapat bertindak sebagai penghalang ataupun penyalur aliran air tanah pada konsep mountain recharge system. Seharusnya keterdapatan struktur yang intens dapat mempengaruhi tingkat porositas sekunder pada batuan untuk lebih mudah meloloskan air melalui media makropori ataupun rekahan. Dalam konteks ini, pengaruh sesar baribis. Oleh sebab itu, metode kesetimbangan massa klorida dapat memberikan perkiraan secara menyeluruh pada konsep mountain recharge system. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh sesar baribis terhadap kontrol aliran air tanah dan mekanisme imbuhannya. Yang pertama ditujukan untuk mengetahui pengaruh sesar baribis dan sesar lain di sekitarnya, seperti sesar Talaga Sari dan sesar Wanareja terhadap kemampuan resapan air hujan menjadi air tanah melalui media makropori atau rekahan di daerah zona sesar. Yang kedua, mengetahui pengaruh sesar baribis terhadap kontrol aliran air tanah pada konsep mountain recharge system dan mengestimasi nilai air tanah yang disuplai dari cekungan air tanah Ciater ke cekungan air tanah hingga pada akhirnya terakumulasi di cekungan air tanah Subang. Estimasi imbuhan air tanah dengan metode kesetimbangan massa klorida saya bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu estimasi secara lokal pada setiap zona, lalu segmentasi zona sesar untuk mengetahui segmen mana yang memiliki tingkat kebocoran paling tinggi. Segmentasi dilakukan berdasarkan arah aliran air tanah yang mana terbagi menjadi 3 segmen. Lalu estimasi secara regional untuk mengetahui nilai transfer antar cekungan, hingga pada akhirnya melakukan estimasi secara regional pada setiap segmen untuk mengetahui tingkat kebocoran pada masing-masing segmen. Estimasi imbuhan air tanah di setiap zona. Untuk zona cekungan air tanah Ciater memiliki total imbuhan 1629,27 mm per tahun, yang mana melalui media pori-pori batuan yaitu 70,25% dari total tersebut, dan media rekahan yaitu 29,75%. Untuk zona non-cekungan air tanah yang pada awalnya dianggap tidak dapat meloloskan air tanah, dapat meloloskan air tanah karena pengaruh struktur, yaitu dengan total 1376,12 mm per tahun, yang mana melalui pori batuan yaitu 47% dan melalui rekahan yaitu 53%. Untuk cekungan air tanah Subang sendiri, transfer melewati pori-pori batuan secara keseluruhan dengan nilai total 1054,71 mm per tahun. Estimasi imbuhan air tanah secara regional dengan menggunakan hasil dari persamaan 1 dan 2 dapat dieliminasi dan diketahui nilai imbuhan antar cekungan sebesar 646,69 mm per tahun yang ditransfer dari cekungan air tanah Ciater ke cekungan air tanah Subang. Untuk memperkuat hipotesis bahwa pengaruh sesar baribis dapat meloloskan aliran air tanah, dilakukan juga dites pada sampel di selatan dan di utara sesar, meliputi variabel electrical conductivity dan konsentrasi unsur klorida pada sampel air, yang mana dari hasil uji tes sendiri nilai V-value memiliki nilai lebih besar dari 0,05, menandakan tidak ada bukti kuat yang menolak implikasi antara sampel selatan dan di utara sesar. Dengan kata lain, sesar tersebut berpengaruh sebagai penyalur aliran air tanah. Nilai volumetric yang ditransfer dari cekungan air tanah Ciater ke cekungan air tanah Subang bernilai total 255.728.742,6 meter kubik per tahun, yang mana Kabupaten Subang ataupun cekungan air tanah Subang sendiri disuplai oleh cekungan air tanah Ciater dengan nilai sebagai berikut. Skema transfer air tanah untuk cekungan air tanah Ciater ke cekungan air tanah Subang yaitu segmen barat yang memiliki bentangan sesar paling pendek dibandingkan dengan segmen lainnya memiliki nilai kebocoran paling tinggi. Untuk segmen tengah sendiri memiliki bentangan segmen sesar yang paling panjang, namun transfer air tanahnya paling rendah. Kesimpulan, sesar baribis secara simultan dapat mempengaruhi kemampuan resapan air hujan menjadi air tanah melalui media makropori di daerah zona sesar.
meliputi cekungan air tanah Ciater dan zona non-cekungan air tanah, menunjukkan adanya dualitas imbuhan air tanah melalui media intersisial dan makropori. Pendekatan kesetimbangan massa klorida secara regional dengan parameter 3 zona dapat menunjukkan adanya implikasi antar sektor di selatan dengan di utara sesar Baribis. Transfer air tanah menunjukkan kemampuan sesar Baribis dapat meloloskan air seperti konsep multi-discharge system. Dan nilai imbuhan regional yang disuplai dari cekungan air tanah Ciater melalui zona non-cekungan air tanah hingga pada akhirnya terakumulasi di cekungan air tanah Subang sebesar 47,72%, yaitu 656,69 mm per tahun dari total imbuhan di zona cekungan air tanah, yaitu 1376,12 mm per tahun. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.